Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui cara mendirikan sekolah swasta. Bagi teman-teman yang tahu detailnya bisa simak terus videonya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Radar Edukasi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi terkait dengan cara mendirikan sekolah swasta ya teman-teman. Nah, untuk pendirian sekolah ini secara garis besar dibagi menjadi 5 tahapan ya teman-teman, yaitu tahapan perencanaan dan studi kelayakan, kedua pembentukan badan penyelenggara pendidikan, yang ketiga adalah persiapan lahan dan bangunan, yang keempat adalah pengakuan atau pengajuan izin operasional sekolah, dan kelima adalah persiapan akhir ataupun pembukaan sekolah. Nah, kita akan breakdown satu persatu dari tahapan pertama, yaitu perencanaan dan studi kelayakan. Untuk yang pertama, teman-teman bisa menentukan jenis dan jenjang sekolah teman-teman, baik itu SD, TK, SMP, SMA, atau SMK. Nah, nanti di situ teman-teman bisa memilih niche ataupun segmentasi pasar yang ingin teman-teman sasar, apakah orang kota ataupun desa dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa melakukan atau mensurvei visi, misi, dan kurikulum dari teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mencari atau merencanakan kebutuhan dari SDM-nya nih. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, ini harus direncanakan, masuknya ke tahapan rencana. Kemudian teman-teman juga harus merencanakan terkait dengan RAB-nya secara detail. Yang kedua, teman-teman setelah itu selesai, teman-teman akan melakukan pembentukan badan penyelenggara pendidikan nih teman-teman. Ini artinya teman-teman harus mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan teman-teman, dan juga harus membuat yang namanya akte pendirian. Nah, yang ketiga, teman-teman akan melakukan persiapan lahan dan juga bangunan. Pastikan teman-teman memiliki izin bangunan ataupun izin mendirikan bangunan ataupun persetujuan bangunan gedung ya teman-teman. Jadi untuk lahan dipastikan harus ada dan juga legal. Kemudian teman-teman bisa melakukan izin ataupun pengajuan izin operasional. Nah, ini baru akan saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman harus membawa fotokopi akte pendirian yayasan yang seperti sebelumnya sudah saya katakan tahu. Yang kedua, surat keterangan domisili ataupun yayasan dari kelurahan setempat. Yang ketiga, sertifikat hak atas tanah dari teman-teman. Yang keempat adalah fotokopi dari izin membangun bangunan ya teman-teman. Terus yang kelima adalah struktur organisasi ataupun struktural teman-teman. Yang keenam, kurikulum dan juga jadwal pelajaran yang akan diterapkan. Dan yang ketujuh adalah rencana induk pengembangan sekolah. Terus teman-teman juga harus membawa daftar sarana dan prasarana pendidikan, serta membawa surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian teman-teman juga harus membawa hasil studi kelayakan pendirian sekolah dan juga rekomendasi dari RT RW dan kecamatan setempat. Kemudian teman-teman juga harus membawa rancangan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Terus teman-teman bisa mengajukan ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan akan dikeluarkan verifikasinya, nanti akan dilakukan visitas dan akan diterbitkan izin operasional. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.